Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda Solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita masuk ke pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu ada tematik IPA, IPS, dan PPKN. Silahkan dibuka halaman 40. Bukunya dibuka halaman 40, kita masuk ke materi manfaat energi. Sekarang ayo mengamati, kalian amati gambar di samping, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang manfaat energi listrik yang terlihat pada gambar. Apa saja bentuk penghematan energi yang sebaiknya dilakukan. Jadi karena kita masih di rumah, cukup diskusikan dengan ayah atau bundanya atau kakaknya di rumah. Jadi dari gambar di samping, di situ ada beberapa penggunaan energi. Ya, yang pertama, lampu dihidupkan, tetapi dari jendela di situ sangat cerah. Jadi tidak perlu menghidupkan lampu ya. Yang kedua juga ada penggunaan air, blender, dan gas. Mana yang harus kalian hemat? Ya, jadi karena di situ harinya sangat cerah, kita tidak perlu menghidupkan lampu. Untuk penghematan listrik, kita cukup matikan saja lampunya karena cahaya alami sudah dapat dari jendelanya. Masuk ke bagian ayo mencoba, kita akan membuktikan perubahan energi melalui percobaan. Jadi, kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, kita siapkan 1 lembar kain katun dan sumpit kayu. Yang kedua, peganglah kain katun dan sumpit, rasakan suhu kain katun dan sumpit mula-mula. Lalu yang ketiga, gosokkan kain katun pada sumpit secara berulang-ulang selama 1 menit. Yang keempat, perubahan apa yang terjadi pada kain katun dan sumpit? Catatlah perubahan yang terjadi. Yang kelima, setiap anggota harus melakukan percobaan yang sama secara bergiliran. Jadi karena kalian di rumah aja, masih di rumah aja, jadi silahkan praktekkan atau percobaannya dilakukan bersama atau didampingi ayah, bunda, atau kakak di rumah. Kalian siapkan 1 lembar kain katun dan sumpit kayunya. Kalau tidak ada sumpit kayu, boleh stik apa saja yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang tugas kalian untuk tugas IPA itu adalah membuat laporan percobaan perubahan energi dengan contoh format di halaman 43. Dengan cara yang pertama, kalian jawab dulu pertanyaannya, bagaimana suhu kain katun dan sumpit sebelum digosok, dan bagaimana suhu kain katun dan sumpit setelah digosok selama 1 menit. Yang ketiga, apakah perubahan energi yang terjadi pada percobaan kelompokmu lakukan dengan kelompok lain. Karena tidak ada kelompok, jadi kalian cuma mengerjakan atau mencoba dengan ayah atau bundanya di rumah. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut dan perubahan energi apa yang terjadi? Jadi kalau kita lihat di situ ada sumpit dan ada kain katun, kalian gosok-gosokkan, berarti kalian menggunakan gerakan ya. Nah, jadi silahkan dibuat laporan percobaannya dengan format di halaman 43. Ayo mencari informasi, kita akan mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kalian lihat di halaman 44, di situ ada 2 gambar. Jadi ada gambar pertama itu adalah gambar sumber daya alam laut ya, berupa ikan. Yang kita tahu bahwa ikan ini adalah salah satu sumber daya alam pangan yang bergizi tinggi, ya, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan gambar kedua itu adalah gambar rempah-rempah yang merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, dan sebagian besar itu pasti tumbuhnya di daratan Indonesia. Kita lihat di teks di halaman 43, sumber daya alam Indonesia. Jadi yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Contohnya batu bara itu merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi Laut Indonesia yang membentang luas juga menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah. Seperti yang sudah Bu Arin jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah, dan terutama sumber daya alam laut, karena perbandingannya darat dengan laut ya. Darat dan perairan di Indonesia itu 2:5. 1,9 juta kilometer persegi untuk luas daratan Indonesia dan 5 juta kilometer persegi untuk luas laut atau perairan Indonesia. Nah, bisa dibayangkan bahwa sumber daya laut itu sangat-sangat melimpah, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebaik mungkin ya. Nah, sekarang apa hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber daya alam Indonesia? Kita mempunyai hak untuk mendapatkan atau mengolah sumber daya alam tersebut. Tetapi juga kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut agar tidak cepat punah atau cepat habis ya. Karena proses pembaharuan untuk bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak itu membutuhkan waktu jutaan tahun ya, sehingga sumber daya alam fosil termasuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Arin jelaskan. Sekarang tugas kalian mengerjakan latihan di halaman 46 dan 47. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 poin yang harus dijawab. Silahkan dijawab seperti biasa di buku tulis atau di kertas dan diserahkan ke wali kelas masing-masing. Mungkin itu saja materi yang bisa Bu Arin sampaikan. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.